makin hancur. Kadang aneh lagi. Iya, lebih aneh sih. Jadi apapun yang belum dikasih di diri kita, mungkin itu memang belum pantas untuk kita. Betul. Jadi tunggu aja waktu Sabar, pantasnya. Agar kita tidak belok kiri terus. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Awe Horor. Mungkin di penelusuran kali ini kami main di daerah hutan. Jadi awal aku masuk tadi, kaki aku udah ngerasakan dingin di bagian kaki kiri dan di bagian dada terasa sakit. Baru tadi Awe baru datang juga udah dinampakkan sama sosok bapak-bapak yang pakai topi, baju berkeras sama pakai kayak sepatu gitu. Jadi kayak orang pekerja gitu. Kita nggak tahu bapak itu langsung menampakkan dirinya, wujudnya ke Awe itu nggak tahu dia ingin bercerita atau apa. Mungkin lebih lanjutnya kita lanjut penelusuran aja. Intinya jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke, bantu Awe Horor menembus 100k dan seterusnya. Oke, support kami terus. Ayo kita langsung, let's go. Oke, kami udah masuk ke dalam. Oke, lupa. Enggak apa-apa, ke record ke mic ini kok. Oke, kami udah masuk agak lebih dalam sedikit. Jadi kami di sebuah pohon besar. Kenapa? Iya, kita masuk lebih dalam tapi Nggak tidak terlalu dalam harapan kau ke dia. Ya, oke, di itu dilupakan aja itu. Kita sedang di iya, Bang. Iya. Oke. Di sini baru itu. Aduh. Sesak kali lah aku nih, udah banyak kali minum. Pangkas banyak pula yang dibawa. Iya. Mau cari tas kutang ini, guys. Lihat di TikTok Shop kami. Iya, langsung aja dicek keranjang kuningnya, oke? Oke guys. Oke, kita lanjut ke topik. Topik Bang Long. Topik. Di rumah. Tidak dibawa tadi. Kita kembali ke pembahasan. Jadi kami di sebuah pohon yang cukup besar ini. Besar, 2 meter di atas. Ya, tapi lumayan. Jadi aku kan yang pertama berdiri di sini nih. Aku ngerasain kayak hawa pohon ini tuh agak beda sih, yang aku rasain. Karena aku berlama-lama di sini tadi kan. Yang kau lagi di belakang aku di sini berdiri sampai nyenter belakang, kok aku ngerasain kayak badan aku tiba-tiba berat sama hawa panas yang ngebuat aku kayak Ini habis hujan. iya. Tapi hangat ya di hutan karet ini. Iya. Tadi waktu pas membuka suatu hal yang dimana posisinya menjelaskan, Iya. aku nampak sosok hitam, bajunya hitam, mukanya kalau nggak salah itu perempuan. Hah? Tapi di bagian muka itu tinggal tengkorak aja kalau nggak salah. Bagian Dan dia melihat ke arahku ketika aku melihat flash, megang flash itu kan. megang flash. Dia ngelihat, jadi aku ngelihat juga dari lubang kaca itu. Oh, flash itu ya. Seperti itu. Jangan dimakan dong. Yang aku rasain di sini pun posisinya ada yang ngedekat dari belakang, karena mungkin dia ngerasa bingung dengan kita Betul. ngapain gitu. Terus juga dari pantauan penglihatan mereka udah beberapa persen menuju ke arah kita. Dan seperti menilai
Ada yang positif tentang kita, ada yang Ada yang negatif. negatif. Ya. Gitu. Kalau hawa suatu kekejaman sih yang aku rasain masih sedikit. Sedikit ya. Iya. Karena baru dimulai kan. Baru dimulai. Dan kalau untuk pohon ini aku ngerasakan yang pertama aku mau bilang sempurna. Sempurna dengan nggak tahu kenapa. Sempurna hal apa nih Le? Aku melihatnya sempurna aja, sempurna dalam perkataan indah aja aku ngelihat. Dalam perkataan indah itu bukan cuman pohon tok gitu aja. Aku melihat beberapa jalan ataupun persembunyian yang dimana makhluk-makhluk yang tidak kasat mata tersambung melalui pohon-pohon ini dan pohon sebelah ini. Gitu. Cuman mereka tidak merasa terganggu dengan keberadaan kita di sini. Walaupun mereka sama tempat tinggalnya dengan penghuni-penghuni lain. Penghuni lain kan ada yang nggak suka, mereka nggak ikut, nggak suka. Mereka santai aja menerima gitu. Enjoy aja ya. Malah energi hangat ini yang mereka keluarkan agar kita tidak kedinginan kalau nggak salah. Kenapa? Apa tadi ya? Apa? Kayak jenglot. Hah? Kayak jenglot. Di mana? Enggak langsung masuk ke dalam tanah. Di belakang flash. Enggak lewat dari situ. Tut. Masuk dalam tanah langsung. Kayak yang aku lihat di kuburan itu. Jenglot kayaknya. Terus juga dari tadi ada suara perempuan yang dimana posisinya nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis, ketawa. Hah? Nangis? Baru ketawa gitu. Nangis, ketawa, nangis, ketawa. Nggak tahu tuh perempuan yang sama, tapi suaranya yang kurasain hampir-hampir sama 11-12. Sama yang kau nampak tadi? Enggak, bukan yang perempuan tadi. Beda itu. Beda. Ini kayak sejenis kunti-kunti gitu. Kuntilanak. Bang Put, selama abang udah lama, apa yang abang rasakan? Selama lama ini. Makin lama? selama lama ini. Selama-lamanya kita di sini. Pembukaan di atas tadi itu, dari arah atas itu terdengar suara pas di atas. Suara kayak geraman gitu. Ya, ada langkah kaki juga di atas itu. Cuman yang sebentar nih pas Bang Wawan bilang yang kunti barusan ini perut ini ditarik ke atas aja. Abang ketika kita bahas masalah perempuan Iya, tersebut, perempuan. abang ngerasa perut abang ditarik ke atas. Iya. Kayak naik gitu. Yang ketika membahas ketawa atau menangis, abang ngerasakan reaksi yang seperti mengancam diri abang. Pokoknya pas membahas yang cewek ini lah, dari itu bahas langsung tarik. Ya mungkin guys, laporan dari kami cukup menegangkan. Betul. Semakin lama semakin menegangkan. Menegangkan sih. Ada tadi sosok tuh yang kayak gini langsung dia ingin Nyergap gitu ya. menyergap kita gitu. Tadi waktu Bang Put lagi ngebahas sosok itu. Nah, cuman aku tolak, terbang lagi deh. Gitu. Berarti kayak langsung disergap gitu ya. Langsung sekali 3 gitu dia. Iya. Kayaknya ada yang nggak suka kalau aku lihat dari sini nih, ada dari jarak berapa langkah, 5 atau 6, ngeliatin kita kayak nggak suka gitu. Sini sih. Di balik pepohonan yang Rimbun ini. nggak tahu kenapa nggak suka ya. Mungkin dia hamil dan dia merasa terganggu. Dia hamil merasa terganggu. Maksudnya dia hamil merasa terganggu gimana tuh? Ini sosok yang kau bahas ini sosok yang Dia hamil sini-sini. dan cukup menakutkan. Ini ya. Dan dia terganggu Dengan kehadiran kita atau kalau nggak salah dengan kita berada di
tempat di ini. sini. Suara kita. Oh, suara dengan suara kita, dia makhluk itu merasa terganggu ya. Jadi ini sosok sejenis apa leh? Kayak korin kah? Perempuan. Korin? Perempuan. Perempuan? Aku mau ngelihat dia ini, mukanya itu seperti apa ya? Di sini tuh ada darah yang mengalir. Nah, seperti nangis darah. Entah nangis darah atau gimana, nangis darah kayaknya. Cuman di bagian sebelah kanan saja. Jangan dia yang nangis ketawa tidak. Iya ya. Iya sih. Iya. Soalnya dia nangis darah gitu. Cuman garisnya darah itu rapi kali gitu. Kayak sesuai dengan pola mata sini. Langsung lari sini. Atau memang dia sering menangis jadi rata gitu. Gitu. Aku perasaan nggak ada ini danau di sini. Nggak ada. Kayak ada suara air gitu ngalir. Suara air ngalir. Tapi dekat situ, dekat pohon itu. Atau di yang kau bilang ngalir darah dekat itu ada sesuatu yang terjadi di bagian mata kanannya nggak? Kalau aku itu sih kurang tahu ya. Cuman memang dia hamil. Iya. Terus menakutkan juga mungkin ya. Iya. Entah kita entah manusia melihat dia entah dia menakutkan bagi manusia atau manusia yang menakutkan bagi dia. Gitu. Dia agak gimana ya? Ribet agak ya? ribet. Itu. Coba kita gambar. Coba kita gambar aja lah. Iya sih. Oke, mungkin kita udah masuk sesi gambar ya dulu. Karena sosok ini agak ribet untuk dijelasin ya. Dia ribet untuk dijelasin. Iya. Tapi mungkin kita akan bisa ngejelasin dia. Iya. Betul sih. Yang ribet itu menjelaskan. Ah, engkau nggak usah bahas kalau belakang gede-gede dulu. Iya. Silakan Pak. Abang suruh gambar, Bang. Suara apa tuh? Gentaman tuh. Sana tuh. Jadi ada suara pijakan kayu yang patah. Biasanya itu kaki-kaki jin-jin yang besar. Tuh. Yang mendekat, menyergap, Menangkap. Jangan sampai membawa. Jadi guys, kita mencoba menggambar sosok tersebut, Mensketsa. Nah, ya kan dirinya. Mensketsakan sosok perempuan Oke. itu, guys. Mungkin kita break sebentar. Betul sekali, kita break sebentar. Jadi aku beritahukan kepada kalian, jika kalian nonton, jangan nonton setengah-setengah. Ada part 1 dan part 2. Jadi kalian harus nonton dari part 1 biar kalian tahu alur ceritanya. Jadi kalian support kami terus dan jangan lupa subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke? Kita break sebentar sambil menunggu Awe mensketsa atau menggambar, kita ngudut dulu lebih tepatnya. Oke? Bye. Oke, mungkin Awe udah menyelesaikan gambarannya. Jadi ini sosok yang kita bicarakan tadi, sosok perempuan itu. Oke. Ini sosoknya. Nggak perlu dekatin. Nanti kan kau diedit. Jadi ini sosoknya. Jadi mungkin kau bisa jelasin sedikit lah sosoknya. Yang aku lihat tadi, sosok ini cantik.
yang dimana posisinya dia dibilang salah satu perawan. Aku nggak tahu ya. Dia itu pakai sarung itu. Dia pakai sarung. Posisi dia pakai sarung, yang di bawah ini sarung ya. Ini sarung. Kain gitu. Terus di sini itu posisinya itu dia punya baju tapi udah sobek-sobek bajunya. Dan dia mengandung belum bertahun sih, masih beberapa bulan. Yang aku dapat ternyata dia takut dengan kita. Bukan manusia, tapi fisiknya ini apa? Seram. Rupanya itu yang bukan nangis darah yang aku dapat waktu gambar. Posisinya itu dia itu ditonjok sininya. Kan ada bekas kayak itu kan yang aku bilang tadi. Ditonjok sampai ada darahnya gitu kan. Posisinya dia itu yang aku dapat, gimana ya mau ceritainnya ya? Sabar, mau kencing dulu. Oke, itulah kebiasaan Awe guys. Jadi itu memang kebiasaan Awe. Tiba-tiba dia pengen kencing karena banyak minum. Jadi dia memakai sarung dan memakai baju, tapi bajunya udah sobek-sobek kan. Baru apa yang kau dapat? Jadi yang mungkin aku dapat sedikit, kayak mana ya jelasinnya, susah juga sih. Kayak ada, aku masuk ke laki-laki sih satu. Ini kalau yang aku lihat sepantaran SMA ya. Sepantaran SMA? Sepantaran SMA yang dimana posisinya Oke, sebelum aku lanjut ke cerita dia, abang dapat pandangan nggak? Tapi aku serengan tadi Bang Put dapat sarung itu, kain. Sarung kain. Di bagian bawah. Atau lah yang aku kayak dapat sedikit kehamilan dia ini kayak nggak diketahui gitu nggak sih? Kayak disembunyi. Dia meredam. Dia menyimpan kehamilan dia. Iya kan? Menyimpan kehamilan dia. Dan dia berusaha untuk merawatnya dengan sendiri. Posisinya gimana ya? Dia punya satu laki-laki pasangan dia. Iya, pasangan. Dia mempunyai pasangan yang dia suka dan cintai. Dan dalam rasa yang aku dapat di sini menyambung ke energi dia, dia ini posisinya lebih baik aku hamil dengan pasanganku walaupun belum halal, ketimbang dengan ini apa ya, mau dibilang gimana ya, bapakku sendiri. Jadi posisi dia dicabul dengan orang tuanya. Bapak tiri kah? Kandung atau tiri belum pas aku dapat situ. Yang aku dapat cuman itu. Aku ngerasa kegelapan yang sangat gelap di bagian kehidupan dia. Aduh.
Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Permisi. Kenapa Mbak bisa terjadi seperti ini? Apa yang sudah terjadi? Kejam. Kejam. Siapa yang kejam? Diri aku ini. Kejam dia. Maksudnya gimana? Kenapa diri kamu kejam? Kayak kamu memvonis diri kamu kejam, kenapa? Selama ini aku tidak melihat. Aku tidak melihat Bagaimana rupaku. bagaimana rupa. Ternyata sangat kejam. Ternyata sangat kejam. Seperti ini. Bisa dijelasin, Mbak? Aku terlahir dari keluarga yang serba kekurangan. Oh iya. Tetapi di balik kekurangan, banyak sekali kehancuran yang orang tuaku perbuat. Iya. Dari ibu Dari ibu. dan bapak. Dari ibu dan bapak. Bahkan ibuku sendiri sering bermain dengan laki-laki lain. Hah? Ibumu sendiri sering bermain sama laki-laki lain? Dan itu tidak menjadi masalah karena kawan bapakku sendiri. Astagfirullahaladzim. Hanya karena uang semua itu terjadi. Oh, Aku risih dengan kehidupan ini. jadi kenapa kok di bagian mata sama baju Mbak itu seperti itu? Bisa dijelasin sedikit? Dipaksa untuk meladenkan teman bapakku. Astaga. Tetapi aku pribadi tidak mau dan memberontak marah. Setelah itu aku yang dipukul habis-habisan. Kamu yang dipukul habis-habisan? Dan kata bapakku, Dan kata bapak Mbak, itu tidak ada masalah. itu Tidak perlu jijik. Astagfirullah. Tidak perlu jijik. Agar kita bahagia. Kalau kamu jijik, mencobalah terlebih dahulu Astagfirullah. dengan bapak. Oh, Baru kau tahu. dalam kali ceritanya, anjir. Jadi posisi dia yang aku dapat itu, mamanya itu gimana? Aku dapat di halaman rumah. Dalam Cat rumah. warna hijau, kuning atau gimana, udah hancur kali. Banyak kacang, banyak domino, dan banyak botol-botol yang Iya, iya, paham. nggak jelas. Nggak jelas. Dia pengen sekolah, cuman hanya bisa sampai di situ aja. Dan setiap sekolah banyak hal yang ngebuat dia merasa tercela gitu. Oh, Artinya terhina kayak gitu ya? hidup itu tidak layak lagi bagi dia. Jadi yang anehnya itu gini, dia jijik meladen. Jadi kayak jual beli gimana ya? Karena Ekonomi orang itu. tuanya rupanya udah jadi jodoh gini kan. Si perempuan seperti pelacur, Iya. si laki-laki itu mainnya di dunia malam juga. Iya. Sama-sama hancur. Hasilnya anak seperti itu, dan mereka seperti jika ada butuh sesuatu itu mereka menghasilkan kayak gimana ya?
si suami jual istri. Iya. Tapi jualnya tidak dengan orang lain, tapi kawan-kawan Sama kawannya sendiri. sendiri gitu. Kawan-kawan yang kenal. Jadi ada di fase dimana posisinya ada tawaran dari teman yang aku dapat di situ. Mereka tidak gimana ya, ingin mencoba, tetapi anak itu tidak mau. Tidak mau. Dan dia kenal juga sama kawan-kawan bapaknya. Dia kira kayak canda-candaan, tapi dia ngerasa candaan itu ngeri kali. Jadi ini kasusnya kayak, Jadi yang anehnya, tapi yang gelinya itu bapaknya tidak perlu engkau kayak merasa jijik gitu. mungkin seperti itu, agar tidak rugi lah mungkin ya. Jadi bapaknya sendiri yang mencoba dia terlebih dahulu gitu, baru ke kawan-kawannya gitu. Jadi inilah. Dan itu hanya bertahan 3 kali. Maksudnya 3 kali seperti itu, udah dia lewat gitu. mengakhiri hidupnya. Karena gimana ya, vonis dari dia, laki-laki pasangan dia punya pasangan dia tahu, dan pasangannya langsung mundur gitu. Karena kayak mana ya, dia pasangannya pun marah gitu, Marah pasti. dalam posisi marah, bimbang, Bingung jadinya. dan itu apalagi anak-anak lelaki yang kayak gitu. Jijik lah, menurut pembahasan alur ceritanya jijik gitu. Jadi laki-laki memutuskan untuk selesai langsung selesai gitu, kayak langsung dendam, melampiaskan dendam itu sebenarnya ingin ke kehidupan. Kenapa sih harus ini? Cuman dia dendamnya itu dari kayak contohnya diperkosa, permasalahan keluarga dia, si perempuan itu, dia tuh mau dendam sama keluarga perempuan, cuman nggak bisa. Kayak udah jijik aja ngeliat perempuannya gitu. Nggak tahu tiba-tiba ada bisikan-bisikan yang ngebuat udah nggak mau lagi gitu, udah jijik gitu, sampai tahu seperti itu gitu. Tinggal dah selesai semuanya, frustasi. Jadi dia hamil Mau karena akhiri hidup dengan sendirinya, dengan sesuatu yang ganjil. jadi kehamilannya dengan bapak sendiri lah. Kehamilan dia. Jadi banyak posisi gimana ya? Aku nggak sampai ke situ, tapi dalam ringkasan cerita untuk ke orang tuanya sih, ada banyak benih-benih orang lain gitu, dan itu mau wasiatkan kepada anak menjalankan kelakuan si ibu gitu. Anjing. Itu aja. Bengis sekali nih. Anaknya ini sekitar umur berapa? Kalau nggak salah SMA, baru SMA atau SMP kelas 3. Tapi yang kulihat di situ itu seperti SMA baru masuk, baru awal mula masuk gitu, dapat rasa dan pandangan itu. Makanya dia trauma dengan semua lelaki yang dia lihat. Dan dia tadi Gimana ya? Itu posisi ini agak tajam ceritanya. Ini posisi gigi dia mulut nganga gitu. Iya. Mulut nganga. Cuman bukan seperti gantung diri. Aku nampak kursi yang menghantam dirinya gitu. Kayak dia salah satu menyakitkan diri dia juga. Pokoknya membunuh dirinya pakai benda tajam tapi bukan besi, seperti ke kayu-kayuan gitu. Dan ini gimana ya, banyak kali siksaan yang calar-calar yang udah dilakukan orang tuanya, dia cuma bisa bertahan waktu hal percobaan dia dicabul sama orang tuanya 2 kali, kawannya sekali, dah selesai. Dia mengakhiri hidup. Dan ini mulutnya itu nganga. Jadi alat vital itu yang selalu buat dia enak gitu. Ini agak geli, maksudnya dia selalu dipaksa, dia lebih banyak. Contohnya gini, ya udah kalau memang nggak mau yang seperti itu. Oh iya, paham. Ngemut kayak alat vital gitu, ya. Sering gitu. Jadi kayak dia kayak nganga, jijik terus gitu. Astagfirullahaladzim. Bengis sekali maksudnya. Jadi pengalaman di sini yang bisa diambil dari dia gimana ya?
Kalau sudah merasakan hal yang seperti itu, walaupun itu orang tua kita sendiri, mungkin kita harus ada jalan keluarnya, kita minggat atau gimana ya Bang? Kayaknya memang harus jalan keluarnya. Iya betul. Keluar dari lingkaran Lingkaran orang tua. tuanya. Karena orang gimana ya? Walaupun surga di telapak kaki orang tua, yaitu ibu, jembatannya ayah. Iya betul. Cuman kalau orang tuanya Seperti itu ya. brengsek kayak gini, tidak perlu gimana. Oke, benci boleh mungkin, tapi jangan terlalu gimana kali. Menghindar, mencari kan banyak keluarga. Iya, ataupun betul. takut dengan keluarga balik lagi dianya, carilah tempat lain gitu. Intinya kayak keluarlah dari lingkaran Iya, gitu ya. untuk sementara waktu menunggu bagaimana posisi orang tua taubat. Betul. Iya. Dia tuh ngomong dia tadi kan, orang tua aku menghamili aku gitu, dan baru usia 5 bulan yang aku dapat. Oke, gini aja. Sedih kok anjir. Kejam kali sih kayak gitu. Oke, jadi aku tadi ada komunikasi sedikit sama dia secara halus, menyuruh dia untuk tunggu aja, kami mungkin akan segera membantu, insya Allah, tapi jangan kemana-mana gitu. Betul. Jadi itulah guys, aku selama baru main yang kayak gini dulu ya, udah mau masuk 5 tahun ini, aku baru tahu memang manusia kalau udah baik itu lebih dari malaikat, dah jahat itu lebih dari iblis. Aku tahunya itu dan baru mendapatkan buktinya itu ketika aku ya kayak gini, mencari kita berdialog, mencari pengalaman dengan secara halus gitu, memahami keilmuan halus gitu. Memang betul manusia itu kalau udah jahatnya keluar, iblis pun angkat tangan gitu. Bener ya. Malaikatnya, kalau malaikat ya gimana ya, baiknya manusia kalau udah baik kali lebih dari malaikat kayak gitu. Betul. Jadi intinya gimana ya, menjadilah manusia yang ya udah manusia gitu, itu aja. Karena pada dasarnya apapun hasutan itu hanya sekedar hasutan. Yang menentukan sebuah pilihan hasutan itu negatif ataupun positif, ya tetap manusia dikasih nafsu, pola pikir, dan pergerakan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, betul. Itu yang aku dapat. Aku lebih sedih kali sih dengar. Iya. Kayak ngena kali sedih, kayak terasa kali hati aku nih kayak. Kenapa? Sama perempuan itu. Nggak nyangka gitu sampai orang tuanya sampai segitunya kali sama dia gitu. Iya. Makanya tadi tuh aku agak gimana ya, mengucapkan hal itu tuh berat, gimana ya. Takutnya mengundang sisi negatif dari orang-orang membenci orang tuanya. Takutnya betul. salah pemahaman. Betul. Orang tuanya salah sedikit, dia tidak bisa mengartikan, langsung benci gitu. Iya, Tapi betul. kan ini kan memang jelas sih. Iya. Jadi yang harus kita sebut gitu. Ya intinya gimana ya, banyak orang yang ingin punya anak, tapi setelah dikasih anak ya kayak gitu. Terkadang Tuhan pun aneh lihat manusia. Banyak orang ingin kaya, dikasih kaya makin hancur. Kadang aneh lagi Iya, Tuhan. lebih aneh sih. Jadi apapun yang belum dikasih di diri kita, mungkin itu memang belum pantas untuk kita. Betul. Jadi tunggu aja waktu Sabar, pantasnya. ya. Agar kita tidak belok kiri terus. Tenang, mau kemana? Mau pulang. Jangan menyentuh saya.
Permisi. Kenapa? Mau pulang kemana? Situ. Kamu aja, nggak usah bawa Ragana ini. Saya bingung juga. Bingung kenapa? Kenapa bisa nyangkut di sini? Maksud? Biasanya saya menembus badan manusia, tidak seperti ini. Oh, jadi kamu awalnya tadi pengen lewat gitu aja? Iya, Oh ya. tapi jadi seperti ini. Ya sudah, kamu bisa kembali ke tempat kamu atau ada yang ingin kamu sampaikan? Mereka Mereka? akan mengganggu. Mereka akan mengganggu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, tadi ada salah satu sosok yang tiba-tiba menyambar ke Wawan. Jadi awalnya sosok itu biasanya katanya nembus sama manusia. Kenapa pas dia sebenarnya dia ingin lewat aja sih. Tapi tiba-tiba sini Bang Bud. Baru tiba-tiba nyangkut ke Wawan gitu. Jadi dia kayak heran juga maksudnya tadi. Iya. Oh, dia nyangkut. Iya. Dia heran gitu. Biasanya dia kayak nembus aja gitu. Pas mau itu lewat malah nyangkut ke ragamu. Iya. Oh, jadi kayak biasanya dia nembus nih. Iya, betul. Nah, gitu. Iya. Terus orang tuh kadang ngerasa merinding gitu kan. Ya, betul. Nah, tapi ini nyangkut gitu. Nyangkut gitu. Makanya dia agak heran juga tadi. Kenapa bisa jadi seperti ini? Dia nak pulang baru dia nyampaikan ada yang akan mengganggu, entah apa tadi Bang. Banyak yang akan mengganggu gitu. Dia, aku tahu, aku ngerasa ngeliat di sini juga tempat dia, di sini. Dan dia takut juga. Jadi dia tuh kayak punya bapak makhluk ini. Hah? Kayak punya bapak, bapaknya mutar-mutar, dia takut nampak bapaknya gitu. Iya, dia punya orang tua juga gitu. Oh. Jadi orang tuanya tadi kalau nggak salah baru di sana. Oh, nyari gitu. Nah, dia lewat sini. Bentuknya tuh hitam-hitam gitu. Cuman bukan spesies Gundurwo. Iya, ngerti. Pulang dia ya. Iya. Bapaknya dari itu. Mungkin karena energi bapaknya itu yang dia baca ke kita, takutnya anaknya dia papain Oh gitu. iya, betul. Sebenarnya mungkin biasanya juga anaknya main. Main. Tapi nggak apa-apa. Permisi. Bisa kita berbicara sebentar? Iya, itu anakku tadi. Oh, itu anakmu. Kan udah pergi dia, udah kembali. Apa kalian akan mengambilnya? Enggak, kami enggak akan mengambil. Baiklah. Iya. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Dia datang. Iya. Jangan diambil. Iya, kami enggak akan mengambil yang ada di sini. Jika ingin bermain ke tempatku. Iya, terima kasih atas tawarannya. Tapi aku yakin kalian tidak akan mau. Karena makanan kita berbeda. Betul. Terima kasih atas tawarannya. Oke, tadi anaknya dan sekarang bapaknya yang masuk mencari anaknya lagi, Le. Betul. Agak lucu juga. Oh, dia kepancing. Aku udah ngerasa pasti orang tuanya itu kepancing. Iya. Jadi dia mencari anaknya, mana anaknya, takut anaknya kita ambil gitu. Juga nggak terlalu jauh dari kita. Oh. Orang tuanya itu. Jadi bapaknya takut anaknya diambil. Jadi dia kayak suruh kita main lah. Aku bilang terima kasih aja tawarannya kan. Dengan siapakah ini? Kamu dari mana?
bisa kita berbicara. Kamu di mana, di mana asalnya tempatnya? Jauh. Jauh. Kenapa bisa sampai sini? Jalan saya. Apa yang kalian berbuat di tempat ini? Tidak ada berbuat apa-apa. Kamu jauh, kenapa bisa terpanggil? Ini jalan saya. Kalian menghalangi. Baik. Kami minta maaf ya kalau kami menghalangi. Silakan keluar. Apa sebenarnya yang kalian cari Tidak ada di tempat seperti ini? Tidak ada apa-apa. Kami tidak mencari apa-apa. Jangan menghalangi jalan saya. Iya, baik. Kamu silakan lewat. Oke guys, nampaknya memang di sini udah mulai mereka masuk dan masuk lagi dan masuk lagi. Jadi tadi sosoknya datang itu dia katanya apa? Karena dia ingin lewat. Tapi dia merasa marah karena kita berada di tengah kayak gini. Gitu. Jadi kita Dan agak minggir. kayak dia tuh lebih ke gimana ya? Kalau yang pertama tadi kan nggak marah, kalau ini dia marah. Jadi kayak kita ada di tengah gini, dia merasa oh kita nantang dia nih. Iya betul. Jalan dia soalnya gitu. Jadi kita kayak Maksudnya menghalangi. jalan dia itu yang aku baca, dia memang mau entah dari sana ke sini, Iya. entah dari situ gitu. Makanya nggak ke sana ya. Makanya tadi dia lewat situ. Mungkin kita agak maju sedikit. Kalau yang aku rasain di sini sudah parah sih.